Hampir 90 anggota Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat, AS, mendesak Presiden AS Joe Biden untuk menggunakan masa jabatan terakhirnya dengan memberikan sanksi kepada dua menteri sayap kanan Israel. Adapun dua menteri Israel yang dimaksud adalah mereka yang mendorong aneksasi tepi barat yang didukung oleh Donald Trump. Para anggota Kongres AS ini mengirimkan surat kepada Biden pada tanggal 29 Oktober 2024 dan baru dipublikasikan pada hari Kamis, 14 November 2024. Dalam surat tersebut, 88 anggota Kongres dari Partai Demokrat ini mengatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sengaja mendorong terjadinya kekerasan. Pejabat tinggi Demokrat, Rosa DeLauro dari Connecticut menuliskan dalam surat tersebut bahwa kedua menteri Israel ini harus mendapatkan sanksi. Terlebih adanya peningkatan kebijakan dari dua menteri ini yang mendukung aneksasi di tepi barat. Tidak hanya soal aneksasi, surat ini juga membahas kejahatan Ben-Gvir dalam memfasilitasi pemukim untuk menyerang warga Palestina. Surat itu juga menyoroti Smotrich yang menghasut para pemukim di tepi barat. Oleh karena itu, Partai Demokrat mengatakan mereka tetap berkomitmen untuk memastikan keamanan jangka panjangnya, termasuk dengan mendukung solusi dua negara yang dinegosiasikan. Gerakan Hizbullah Lebanon pada Rabu, 13 November 2024, mengumumkan kalau mereka berhasil menyerang pangkalan Kirya militer Israel di Tel Aviv. Pangkalan Kirya adalah rumah bagi Kementerian Pertahanan, Staf Umum, Ruang Perang, dan Pusat Komando dan Kontrol Angkatan Udara. Serangan Hizbullah ke markas perang Israel itu bahkan terjadi dua kali pada hari yang sama, menurut laporan TC. Hizbullah meluncurkan untuk pertama kalinya operasi udara dengan skuadron drone serangan kualitatif yang menargetkan pangkalan Kirya di Tel Aviv. Namun, media Israel membantah laporan itu, dengan mengklaim, saat ini tidak ada indikasi bahwa drone mencapai Israel tengah atau mendekati markas tentara di sana. Hizbullah kemudian mengeluarkan pernyataan kedua yang mengatakan bahwa mereka menyerang pangkalan Kirya untuk kedua kalinya pada pukul 6.15 malam, dengan rudal balistik Kader 2. Pangkalan ini merupakan pusat kesiapan transportasi dan teknologi penting untuk wilayah utara Israel, yang terletak 55 km dari perbatasan Lebanon-Israel. Pasukan Israel IDF dilaporkan maju lebih dalam ke wilayah Lebanon Selatan, pada Kamis, 14 November 2024. Dalam pergerakan invasinya, IDF dilaporkan menghadapi perlawanan berat dari pertempuran Hizbullah. Bentrokan yang kian sengit ini terjadi beberapa hari setelah Tel Aviv mengumumkan perluasan operasi daratnya di Lebanon. Media Israel, Times of Israel mengatakan tentara Zionis telah mencapai garis kedua, di desa-desa Lebanon di seberang perbatasan. Adapun media Al-Mayadeen melaporkan pada Kamis 14 November 2024, kalau pasukan Israel terlibat dalam pertempuran sengit di daerah-daerah baru yang mereka masuki. Lokasi kontak senjata ini di area agresi IDF terletak antara 5 dan 10 km dari perbatasan. Hizbullah melaporkan pertempuran itu menargetkan pasukan Israel di pinggiran timur kota Markaba, dengan rentetan roket, dan dilaporkan adanya korban. Menurut ruang operasi Hizbullah, lebih dari 100 tentara telah tewas dan lebih dari 1.000 terluka, bersama dengan penghancuran puluhan tank dan kendaraan militer IDF. Serangan Israel menghancurkan dua bangunan tempat tinggal di Ghobeiri, Beirut, Lebanon. Eskalasi itu berlangsung setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa. Juru bicara militer Israel berbahasa Arab, Avichai Adrae memerintahkan penduduk di pinggiran selatan Beirut, Ghobeiri, untuk segera mengungsi. Adrae juga menerbitkan peta beserta peringatannya yang memperlihatkan beberapa gedung ditandai dengan warna merah. Ada dua yang ditandai dengan warna merah. Media lokal Lebanon melaporkan, peringatan tersebut, yang dikeluarkan sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, setelah puluhan orang tewas di seluruh Lebanon sepanjang Kamis hingga Jumat pagi. Tingkat serangan dan kerusakan yang ditimbulkan belum diketahui. Dikatakan, sudah 4 hari sejak militer Israel kembali membom beberapa permukiman di pinggiran selatan Beirut. Permukiman ini sebagian besar kosong, sebagian besar dari 700.000 orang yang dulu tinggal dan bekerja di sana telah pergi. Banyak dari mereka yang mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Amerika Serikat menolak keras laporan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang menyebut Israel melakukan genosida dan pelanggaran HAM di Gaza. Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel, pemerintah AS melayangkan kecaman kepada Komite Khusus PBB terkait laporan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Selain mengecam tuduhan genosida, AS juga mempersoalkan laporan Human Rights Watch yang mengatakan bahwa Israel telah memindahkan paksa warga Gaza sebagai upaya kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Patel, Israel selama ini telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan AS terkait peningkatan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Israel bahkan secara konsisten selalu meminta warga sipil untuk mengungsi dari area tertentu sebelum melakukan operasi militer.
Sebelum AS melayangkan kecaman, Komite Khusus PBB sempat melakukan penyelidikan terkait praktik-praktik Israel yang menggunakan kelaparan sebagai metode perang, yang berakibat pada korban sipil massal dan kondisi yang mengancam nyawa bagi warga Palestina. Laporan itu menyebutkan bahwa sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas kebutuhan dasar warga Palestina seperti makanan, air, dan bahan bakar, yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Tak sampai di situ, Israel juga dilaporkan secara sistematis menghalangi bantuan kemanusiaan guna memanfaatkan pasokan krusial untuk kepentingan politik dan militer. PBB turut memergoki Israel menggunakan sistem penargetan canggih dengan kecerdasan buatan dalam operasi militer Israel, yang menyebabkan lonjakan korban sipil terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Penemuan fakta ini yang mendorong Human Rights Watch, HRW, untuk mengajukan tuntutan kepada Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional agar melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Israel. Pasukan Pendudukan Israel, IDF, mengumumkan bahwa seorang perwira tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan, Jumat, 15 November 2024. Seorang perwira lainnya juga terluka parah. Perwira tentara Israel yang terbunuh itu diidentifikasi sebagai Letnan Ivri Dick Stein, berusia 21 tahun, seorang komandan peleton di Batalion ke-51 Brigade Golani. Brigade Golani diketahui merupakan pasukan infanteri elit militer Israel yang memiliki spesialisasi di front utara. Menurut penyelidikan awal oleh IDF, ia tewas dalam baku tembak setelah memasuki gedung dengan sedikitnya 5 pejuang Hizbullah. Seperti diberitakan, tentara Israel, IDF, menyatakan telah memulai fase kedua operasi daratnya, Ground Invasion, di Lebanon Selatan, Selasa, 12 November 2024. Menurut IDF, invasi darat tahap kedua ini menuju garis pertahanan kedua Hizbullah, tulis laporan harian Israel Ma'arif melaporkan. Divisi ke-36 adalah divisi lapis baja dan merupakan yang terbesar di antara formasi militer Israel. Menurut harian itu, pasukan dari divisi tersebut terlibat dalam operasi baru di Lebanon Selatan, termasuk Brigade Golani, Brigade Pasukan Terjun Payung, dan Brigade Lapis Baja ke-188, dengan teknisi tempur bekerja bersama mereka. Hampir 3.300 orang tewas dan lebih dari 14.200 terluka dalam serangan Israel sejak Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.